Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lestari dari Sekolah Tinggi Analis Bakti ASI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan penelitian tentang gambaran jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit pada penderita tuberkulosis di Puskesmas Singandaru, Kota Serang. Saya akan melanjutkan penjelasan seminggu yang lalu, yaitu sekarang bab 2. Pertama yaitu tinjauan pustaka. Ada definisi leukosit. Leukosit adalah sel darah yang mengandung inti dan disebut sebagai sel darah putih. Di dalam darah manusia normal didapati jumlah leukosit rata-rata 4.500 hingga 11.000 setiap mikroliter darah. Sel darah putih berperan dalam melawan masuknya benda asing mikroorganisme ke dalam tubuh atau dapat dikatakan sebagai salah satu sistem imun. Ketika terdapat mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, leukosit akan memakan mikroorganisme tersebut. Yang kedua, jenis-jenis leukosit. Jenis-jenis leukosit yaitu ada basofil, eosinofil, neutrofil, monosit, dan limfosit. Hitung jenis leukosit adalah penghitungan jenis leukosit yang ada dalam darah berdasarkan proporsi persen tiap jenis leukosit dari seluruh jumlah leukosit. Hasil pemeriksaan ini dapat menggambarkan secara spesifik kejadian dan proses penyakit dalam tubuh, terutama penyakit infeksi. Neutrofil paling cepat bereaksi terhadap radang dan luka dibanding leukosit yang lain dan merupakan pertahanan selama fase infeksi aktif atau infeksi akut. Selanjutnya itu tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan bakteri berbentuk batang atau basil yang dikenal dengan nama Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini merupakan bakteri aerob berbentuk batang namun tidak membentuk spora. Mycobacterium tuberculosis memiliki sifat tidak tahan panas dan akan mati pada suhu 600 derajat Celcius selama 15-20 menit. Dalam dahak, bakteri ini dapat bertahan selama 20-30 jam. Sedangkan pada percikan, bahan bakteri dapat bertahan hidup selama 8-10 hari. Bakteri ini dapat dihancurkan oleh yodium tinerium dalam waktu 5 menit. Sementara dengan alkohol 80% akan hancur dalam 2-10 menit kemudian. Penularannya yaitu melalui udara atau droplet pada saat penderita batuk atau bersin. Droplet tersebut mengandung kuman tuberkulosis dan akan terhirup oleh orang lain. Apabila droplet ini terhirup dan bersarang di paru-paru seseorang, maka kuman ini akan mulai membelah diri atau berkembang biak. Dari sinilah akan terjadi infeksi dari satu penderita ke calon penderita lain. Gejala penyakit: badan lemas, batuk berdahak lebih dari 2 minggu, batuk-batuk dengan mengeluarkan darah, dada terasa sakit atau nyeri, dada terasa sesak pada waktu bernafas. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu sosial ekonomi, status gizi, umur, dan jenis kelamin. Pengobatan. Pada tahap insentif atau awal, pasien mendapat obat setiap hari dan diawasi langsung untuk mencegah terjadinya kegagalan resistensi terhadap semua, terutama rifampicin. Apabila pengobatan tahap insentif tersebut diberikan secara tepat, biasanya pasien menular menjadi tidak menular dalam kurun waktu 2 minggu. Sebagian besar pasien tuberkulosis BTA positif menjadi BTA negatif dalam 2 bulan pada akhir pengobatan insentif. Pada tahap lanjutan, pasien mendapat jenis obat lebih sedikit, namun dalam jangka waktu yang lebih lama. Tahap lanjutan penting untuk membunuh kuman persister sehingga menjaga terjadinya kekambuhan. Pengobatannya yaitu mekanisme antibiotik, yaitu menghambat sel, menghambat sintesis dinding sel yang berakibat pembentukan dinding sel tidak sempurna dan tidak dapat menahan tekanan osmosa dari plasma, menghambat sintesa membran sel dan sintesa protein dengan cara melekatkan diri ke ribosom yang mengakibatkan bentuk sel tidak sempurna, menghambat pembentukan asam-asam inti DNA dan RNA, akibatnya sel tidak dapat berkembang. Ini kerangka konsepnya yaitu tuberkulosis pada rawat inap dan rawat jalan, BTA positif, pemeriksaan hitung jumlah leukosit, lalu nilai hitung jumlah leukosit dalam milimeter kubik. BTA negatif yaitu
pemeriksaan hitung jenis leukosit, lalu nilai hitung jenis leukosit seperti neutrofil, monosit, limfosit, eosinofil, basofil dalam persen. Kesimpulannya, berdasarkan ringkasan literatur, data yang diperoleh nanti akan diolah, disimpulkan, sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan untuk melihat variabel bebas, yaitu tuberkulosis, dan variabel terikat, yaitu jumlah dan hitung jenis leukosit, sehingga nantinya dapat diketahui gambaran jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.